Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Catur di Aksi Belajar. Teman-teman, sebelumnya kita udah belajar tuh tentang operator. Nah, hari ini kita akan belajar tentang percabangan atau selection. Oke, langsung kita mulai. Percabangan merupakan perintah yang memungkinkan kita memberi pilihan alur pada program. Jadi, di dalam menulis program, kita kan pada suatu saat nanti kita akan membutuhkan kondisi untuk melakukan apakah kita perlu melakukan ini atau itu. Nah, itu namanya adalah selection. Nah, ini ada pseudocode-nya biar langsung kebayang. Jadi, jika suatu kondisi benar, maka lakukan program. Gitu. Oke. Di dalam percobaan ini kita akan bahas 4 hal. Ada if, ada else if, ada switch. Oke. Kita mulai dengan switch. Perintah if menggunakan satu pilihan ya. Kalau nggak true ya false. Nah, sehingga tapi program ini berjalan hanya jika benar nilainya. Oke, kita bisa lihat di sini ada integer A sama dengan 1, integer B sama dengan 2. A kurang dari B. Apakah benar? Benar kan? Maka akan outputnya akan ditambahkan dengan nah ada hasilnya kan tersebut. Gitu. Oke, masih inilah ya, masih udah gitu. Kita lanjut langsung ke else gitu kan. Oke, langsung. Kebalikan dari if. If berjalan apabila nilai booleannya true. Ya kan? Nah, perintah ini dijalankan apabila kondisinya false. Jadi dia tuh menampung apa yang salah dari if gitu. Sehingga kalau kita masih ingat tentang menampung kemarin kan. Nah, yang nggak tertampung lagi, udah nggak bisa tertampung lagi, udah false gitu kan. Ya udah, else itu yang nampung gitu. Ya, kita lihat langsung. Di sini ada operator relasi A lebih dari B. Apakah A lebih dari B? Salah kan? Harusnya kan if nggak berjalan. Ya udah, yang salah-salah itu ditampung aja di else. Akhirnya dijalankan yang else. Nah, ini false dan jalan. Gitu teman-teman. Ya masih oke lah. Kita langsung lanjut aja. Nah, ini ada else if. Gini teman-teman. Kita itu nggak sekedar hanya butuh kalau nggak benar ya salah gitu kan. Nah, kita juga butuh apa kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini gitu. Nah, itu kita tampung kondisi lainnya dengan else if. Jadi else if itu bekerja dengan menampung kebenaran lainnya dengan cara memberikan opsi kondisi tambahan. Jadi di sini juga ada contoh juga source code-nya ya kan. Ada integer nilai sama dengan 85. Jadi nilaiku di sini 85 teman-teman. Menurut penilaian kampus, aku kan pasti dapat A gitu kan. Nah, itu gimana versinya? Jadi untuk nilai yang lebih dari, kurang dari 70, nilainya otomatis dapat C. Untuk yang kurang dari 80 dapat B. Untuk yang lebih dari 80 dapat A. Nah, aku termasuk lebih dari 80 kan. Maka aku dapat A. Gitu. Nah, kalau dibedah nih, source code-nya bakal ini. Nilaiku kurang dari 70 bukan sih? Oh, bukan. Else if. Nilaiku kurang dari 80 bukan sih? Oh, bukan. Berarti ke else. Nah, karena udah ada pilihan else lagi, pasti deh else deh. Nah, kita ke A gitu. Oke, kita lanjut. Oh, bukan. Ini masih summary. Summary-nya nih. Jika kondisi benar, maka kerjakan nih. Bila tidak, silahkan keluar atau lanjut. Oke, masuk akal. Else if, jika kondisi yang ini benar, maka kerjakan. Bila masih salah, maka coba kondisi yang lain. Dan seterusnya. Untuk else, jika kondisi-kondisi sebelumnya salah, ya udah jalankan aja aku gitu kan. Oke. Bisa di screenshot ini buat panduan gitu kan. Nah, di sini ada perintah switch selanjutnya. Akan jadi masalah kalau percabangan else if terlalu banyak karena membutuhkan waktu yang banyak juga. Karena itu ngecek satu-satu gitu teman-teman. Kalau bukan ini, oh apakah yang ini? Oh bukan. Apakah yang ini? Oh bukan. Apakah yang ini? Oh bukan. Apakah sampai 100? Ya kan masih memakan waktu prosesnya. Nah, untuk itu ada yang namanya perintah switch. Jadi, bentuk percabangan ini tidak memerlukan cek kondisi satu persatu untuk mengeksekusi kode yang di dalam switch itu.
Oke. Nah, di dalam switch ada keyword ini, ada case, default, tick. Jadi kurang lebih bakalan seperti ini code-nya. Switch kurung switch kondisi variabel. Jadi variabel itu yang menentukan case-nya gitu. Misalnya kita masukkan variabel 1 gitu. Nah, ini ada case 1 kan. Tuh. Nah, case 1 itu artinya nilai variabel yang akan dibandingkan apakah nilainya sama dengan 1 atau tidak. Kalau misalnya variabelnya 1, maka jalankan case 1 gitu. Kalau misalnya ini kan nggak ada case 2 ya, tapi kalau misalnya ada case 2, kalau variabelnya 2, maka jalankan case 2 gitu. Nah, gitu. Nah, ini ada break. Break itu artinya berhenti. Ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti dan keluar dari percabangan switch ini. Jika sudah di break, ya udah keluar aja gitu. Jadi source code-nya selesai sampai situ. Dan break ini ada untuk setiap case. Jadi untuk menghentikan code dari setiap case gitu. Karena di sini kita nggak menggunakan kurung kurawal gitu kan. Nah, penggantinya adalah break gitu. Nah, ini ada default. Kode di dalam default dikerjakan apabila tidak ada variabel yang bernilai sama dengan case. Jadi, gimana ya kalau misalnya user itu atau pengguna atau kita nih salah input case-nya. Nah, otomatis error kan kalau nggak bisa. Nah, kita tuh sudah menyediakan gitu. Errornya apa? Biar nggak komputernya error. Jadi, oh maaf, inputan Anda error gitu. Jadi default itu adalah bila variabelnya itu tidak sesuai dengan case-case-nya gitu. Nah, itu. Nah, ini ada contoh langsung dari source code source code lampu merah di jalan gitu kan. Udah ada inputannya juga. Ini contoh switch gitu. Jadi ada integer lampu. Oke, saya asumsikan lampu merah adalah 1, lampu kuning adalah 2, lampu hijau ada 3. Dan misalnya kalau kalian nggak input dari 3 nomor lampu tersebut, maka nomor lampunya salah gitu. Nah, jadi seperti ini. Input nomor warna gitu kan. Sistem output input nomor warna. Lampu scan next line gitu kan. Nah, kita lihat tuh. Kalau misalnya lampu kita masukin nomor 2, maka otomatis lampu kuning dapat api ya kan. Nah, misalnya kita masukkan 4, kan berarti kan nggak ada case-nya gitu. Ya berarti nomor lampu salah gitu. Simple ya teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu penjelasannya. Nah, saya pribadi mohon maaf apabila terdapat salah kata serta apabila kurang jelasnya penyampaian materi dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.